Halo semuanya, selamat datang di Setrika. Suaraku, suara kamu, suara kita. Nah, ngomongin tentang personal branding, itu tidak luput dari generasi Z. Apalagi di tahun 2023 ini, personal branding adalah hal yang selalu dibahas di mana-mana saja. Nah, teman-teman semua, hari ini bersamaku sudah datang salah satu orang yang sangat-sangat menggemari di bidang ini, terutama di bagian personal branding, digital marketing, dan content creator. Nah, telah hadir bersama kita itu Bang Ridwan. Halo Bang. Halo Rida. Apa kabar Bang nih? Alhamdulillah sehat. Wah. Kamu gimana? Nah, mungkin sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu nih Bang, dan apa kesibukannya saat ini? Oke, boleh banget. Thank you Rida udah undang aku di podcast. Namanya apa tadi? Setrika. Setrika. Oke, apa? Setrika kepanjangannya? Suaraku, suara kamu, suara kita. Oke, mantap. Setrika. Oke, nyambung. Oke, kenalin nama aku Ridwan. Jadi sekarang aku fresh graduate dan usia aku sekarang 22 tahun. Jadi aku itu lulus dari Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh, gitu ya. Jurusan aku biologi kebetulan. Jadi kalau ngomongin personal branding, mungkin branding aku tidak ada di biologi kali ya. Wah, menarik nih. Iya benar. Jadi setelah aku lulus sebenarnya sebelum lulus deh ya. Sebelum lulus itu aku udah dapat kerjaan di salah satu kreatif digital agency. Oke. Namanya itu Luna Studio gitu ya. Jadi posisi aku di situ sebagai seorang customer success partner. Oke. Jadi kayak ngurusin klien, ngurusin customer sama kayak marketing juga sih sebenarnya gitu kan. Dan juga sekarang aku kegiatannya itu jadi mentor di salah satu platform belajar Indonesia namanya tuh Edwork Indonesia sebagai seorang digital marketing. Nah, jadi kalau bisa dibilang ya dapat dua pendapatan lah gitu ya. Oke. Sebagai seorang full time dan juga sebagai seorang freelance sebagai digital marketing dan juga sambilan jadi content creator gitu aja sih. Oke, wah ini menarik teman-teman. Jadi Abang Ridwan ini ternyata sarjana Biologi. dan sekarang bekerja sebagai seorang yang bekerja di bidang digital. Iya benar. Which mean itu jauh banget ya Bang Iya, ya? jauh banget. Jauh sekali. Iya benar. Oke. Nah, wah ini karena abangnya langsung nyenggol. Biasa kan kalau misalkan seorang mahasiswa Ya benar. yang salah jurusan itu kan apa ya? Pasti itu akan ada masa-masa struggle gitu kayak Iya, benar, udah benar. males banget kuliah gitu-gitu. Benar banget. Tapi gimana nih kok bisa Abang kuliah di prodi biologi, Oke. terus konsisten menjadi seorang content creator dan Oke. bekerja di bidang digital? Itu gimana caranya tuh? Oke, jadi ini sebenarnya menarik ya pertanyaannya gitu. Bagaimana caranya aku keluar gitu ya dari comfort zone aku dari biologi. Gitu. Sebenarnya tuh aku dari lulus SMA itu passionnya tuh di bagian ekonomi bisnis sebenarnya gitu. Jadi udah beberapa kali, itu 3 kali kalau totalnya itu kalau nggak salah aku coba apply nih gitu ya. Di ITB, UI sama UGM itu jurusannya tuh memang spesifiknya ekonomi bisnis. Itu benar pada saat itu. Nah, kemudian gagal ya, gitu gagal dan kemudian aku pelajari lagi gitu. Ini aku gagal salahnya di mana? Karena kan kalau kita coba SBMPTN itu 3 kali ya kalau nggak salah ya. Iya. Iya 3 kali. Waktu itu. Iya waktu itu 3 kali Waktu gitu itu. ya. Jadi udah nggak ada lagi Iya. kayak gitu. Jadi kalau aku lulus di 3 kali aku bareng kalian kayaknya Iya. ya angkatan 20 gitu. Nah dari situ aku menyadari kayak it's okay to fail gitu ya. Main journey itu bakalan luas lagi ke depannya. Pada saat itu aku coba mutusin untuk coba ikutan lomba bisnis kayak gitu pada saat itu. Dan kebetulan pada saat lomba bisnis itu aku juara 1 sama tim gitu ya. Tingkat nasional. Dan aku merasa bahwa oke, aku juara 1 nih and I think this is my patience gitu. Dan pada saat itu aku coba ikutan lomba bisnis lagi dan ternyata seru nih gitu ya, seru karena beberapa kali menang gitu kan. Nah jadi beberapa kali menang dan dari situ aku nemuin passion aku dan suka bisnis. Jadi beberapa kali ikutan lomba bisnis juga gitu ya. Dan bahkan aku magang kali itu pertama itu di bagian marketing. Ya, jadi nggak relate ya, nggak ada correlationnya nih dari jurusan aku biologi ke marketing gitu, nggak ada gitu ya. Jadi karena aku punya tujuan besar 5 tahun ke depan habis lulus itu aku kemana. Jadi aku membedakan nih Arida bahwa aku tidak boleh sama dengan teman-teman aku yang lain. Kalau aku merasa bahwa udah salah jurusan, bahwa aku harus tentuin nih untuk tidak salah di karir aku masa depan. Gitu. Jadi di semester 7 aku udah planning aku mau kemana dan mau kerja sebagai apa. Dan alhamdulillah sebelum lulus aku kerja di kreatif digital agency nih, BTW di tempat yang memang aku suka untuk kerja di situ. Kayak gitu sih bisa struggle sampai sekarang. Oke, jadi berarti selama jadi mahasiswa biologi itu benar.
gimana ya, kontinuitas antara abang dengan biologi dan marketing itu kan sebenarnya itu dua program studi yang beda tuh Iya, harusnya ya. benar, Nah benar. itu gimana tuh? Oke. Saya kayak Ah, apa yang abang lakukan? Apa yang cara biar abang bisa bertahan di biologi jalan, skripsi selesai, terus marketing sesuai dengan impian abang juga bisa abang capai? Oke, I think the biggest reason aku kenapa tetap stay gitu ya. Pertama itu pasti orang tua dong Iya, gitu oke. ya. Pasti orang tua kayak gitu. Karena kita udah ngemulai kan, yang sesuatu yang dimulai itu harus diakhiri kayak Oke. gitu prinsipnya. Jadi pada saat itu it's okay karena bagi saya pribadi gitu pada saat itu kuliah itu tidak menentukan karir kita ke depannya gimana gitu. Bener kan? Iya. Kayak gitu. Mau jurusan apapun kamu kayak gitu, mau jurusan bisnis, ekonomi, biologi, teknik lingkungan, or anything gitu kan. Kalau Oke. kita pingin terhadap sesuatu itu kita bisa lakukan kayak gitu. Dan pada saat itu memang aku pengen S2 banget sebenarnya gitu ya. Aku pengen S2 banget di bagian MBA kalau Rida tahu gitu ya. Jadi salah satu syaratnya apa? Harus S1 kan? Iya. Jadi aku harus nge-challenge diri aku kayak gitu untuk aku bisa tetap stay di sini dengan hal yang aku senangi kebetulan. Oke. Nah, jadi kan aku suka bisnis ya, Ya. suka organisasi juga. Jadi hal tersebut nih yang ngebuat aku tetap stay gitu, biar aku tidak terlalu bosan kayaknya ya, kayak gitu. Jadi biar aku kayak oke stay di sini, aku harus lakuin apa nih, biar aku tetap happy kayak gitu. Jadi fun fact-nya nih gitu ya, walaupun aku salah jurusan gitu kan, jadi aku beberapa kali jadi asisten dosen juga, Iya. gitu ya. Iya. Jadi asisten dosen juga di bagian biologi untuk Oke. nyambil nyari ilmu Oke. gitu ya, sambil juga nambah uang jajan lah Iya. kayak gitu di bagian sehari-hari gitu sih. Wah, itu menarik sekali teman-teman. Nah, tadi abang juga nyenggol soal kalau abang pernah gagal kuliah. Iya, benar. Sebenarnya kan masih ada kesempatan tuh abang pas masuk biologi Oke. 1 semester atau 2 semester aja. Iya. Terus ya udahlah, kalau kan aku udah nemu passion, masih belum terlambat lah untuk pindah jurusan. Kenapa nggak mengambil pilihan itu? Oke, jadi pada saat itu aku mikirnya kayak oh ini udah tahun ketiga ya. Udah tahun Oke. ketiga otomatis di semester 5 Iya. gitu. Jadi kalau aku ngulang lagi, aduh semester 1 lagi Iya. gitu kan. Dan pada saat itu aku mikir juga kayak gitu. Dan aku mikirnya gini, kalau kita mau kuliah bisnis kayak gitu, kita Iya. tidak harus kuliah di jurusan bisnis Oke. gitu. Pada saat itu aku juga sempat jalanin beberapa bisnis Oke. kayak gitu sebelum COVID ya pada Iya. saat itu ya, pada saat sebelum COVID aku sempat jalanin beberapa bisnis dan alhamdulillah berhasil nih kebetulan pada saat itu. Jadi pada saat COVID melanda jadi kayak oke nge-stuck gitu, jadi tetap nggak dilanjutin lagi Oke. kayak gitu. Oke. Nah, otomatis selama jadi abang selama jadi mahasiswa, Iya benar. pasti ada yang harus abang bangun dong, termasuk portofolio kah Iya atau benar. apakah? Nah, berarti selain jadi organisasi dan magang, ada Benar. nggak hal lain yang mungkin di belakang layar deh yang abang lakuin untuk nge-grow itu semua? Oke, this the good question ya. Itu adalah relasi sebenarnya. Jadi banyak sekarang itu mahasiswa yang mungkin terjebak ya di relasi yang toksik Iya. kayak gitu. Jadi saya tuh punya pertemanan dari SMA, dari kuliah gitu ya. Punya pertemanan yang memang positif vibes banget Oke. gitu ya. Jadi saya tidak temenan, istilah kata tuh bukan tidak temenan ya, tapi circle ya itu tidak ada Win. Nah, to be Oke, honest ya, ya. kayak gitu ya. Jadi circle saya itu kebetulan anak USK semua. Oke. Jadi kita tuh satu circle tuh cuman saya sendiri anak UIN pada saat itu kebetulan. Jadi kita ngedevelop diri kita karena kan lingkungan itu mempengaruhi ya. Kayak kalau kita di lingkungan yang positif maka kita bakalan coba positif kan. Iya. Kalau kita di lingkungan yang ambis secara nggak langsung kita bakalan coba ambis gak sih? Iya, Gitu betul. kan. Jadi kayak ya udah deh. Jadi di satu sisi join di circle itu nambah ambisi ya, Oke. sama nambah relasi kayak gitu. Jadi relasi itu penting gitu. Oh, ngaruh sekali berarti Iya, relasi sangat-sangat ya. berpengaruh. Karena memang teman itu juga lah yang menjadikan kita seseorang yang baru. Iya, benar banget. Oke. Ini sebenarnya kita udah keluar sebenarnya. Oke. Cuman saya pengen tahu apa sih definisi personal branding buat seorang Ridwan Saputra? Oke, jadi definisi personal branding itu sebenarnya luas banget ya, kayak gitu. Jadi singkatnya tuh personal branding itu adalah sesuatu yang ingin kita tujukan kepada orang banyak gitu dan kita tuh pengen dikenal sebagai apa. Itu disebut dengan seorang personal branding kayak gitu. Misalnya nih Rida gitu ya. Rida kan jago banget seorang graphic design ya. Oke, jago kan kayak gitu. Jadi bagaimana si Rida untuk nge-brandingin, untuk punya personal branding bahwa orang-orang tuh pengen kenal si Rida sebagai seorang apa?
seorang graphic graphic design. design. Dengan cara apa? Dengan cara menghasilkan apa? Desain kan? Iya. Menghasilkan cara desain atau memposting desain di Instagram. Jadi secara nggak langsung itu udah masuk ke personal branding. Oke. Kayak gitu. Nah, banyak orang dia tuh nggak tahu nih cara, oke, aku udah punya skill, Ya. tapi aku nggak punya personal branding. Oke. Nah, personal branding itu simpelnya adalah bagaimana cara kita untuk nge-show up diri kita itu di depan umum kepada banyak teman-teman kita. Contohnya gini, contohnya aku gitu ya, aku kerja sebagai seorang content creator, gitu kan. Untuk orang tahu saya kerja sebagai content creator, caranya apa? Buat konten terus. Iya, buat konten kan, buat konten di IG kayak gitu. Dan semua followers saya tahu dong kayak gitu bahwa saya, wah ini si Ridwan buat konten nih. Nah, secara nggak langsung itu kan ngebentuk kita sebagai personal branding kayak gitu. Kita mau dikenalnya sebagai apa? Nah, itu definisi singkat mudahnya untuk sebagai personal branding gitu kan. Nah, jadi personal branding itu sangat berpengaruh ya. Apalagi kita masih muda ya, generasi Z gitu. Kita butuh banget yang namanya personal branding. Mau karir kita ke depannya kita butuh personal branding kayak gitu. Karena dengan punya personal brandingnya bagus, kita bisa dapat opportunity atau chance yang lain kayak gitu. Dan itu sangat berpengaruh sih personal branding itu. Tapi nih Bang ya, Ya, benar. Contoh deh aku deh, Ya, graphic oke. design. Oke. Seperti yang kita tahu kan graphic design nggak 1-2 orang. Ya, oke, benar-benar. How to be different in social media? Oke, itu simple kayak misalnya nih Rida, aku jago desain gitu. You can create the new content kayak video di sosial media dengan cara menampakkan diri gitu kan. Simple kan? Simple banget kayak halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan Rida gitu. Hari ini kita mau membahas terkait dengan desain-desain yang sering dipakai oleh para konten kreator kayak gitu. Nah, simple kan? Nah, kita nge-show up diri kita, skill kita di sosial media. Karena sekarang platform yang paling bagus apa? Sosial media kan. Sosial media. Kita bisa promosikan diri kita tuh melalui sosial media kayak gitu. Percuma nih kita punya skill kalau apa? Kalau kita Kalau tidak nggak kita kasih show up kan, show up orang ke followers kita kalau kita punya skill kayak gitu. Oke. Cuman tetap kembali tadi ada banyak apa ya, kerintangan yang harus dilewati sih memang ya. Kalau misalkan untuk menjadi seseorang yang berbeda tuh susah nggak sih Bang sebenarnya? Oke, jadi menjadi orang berbeda gitu ya. Oke, jadi seru sebenarnya jadi orang pembeda karena kan kita tidak sama kan dengan orang yang lain kayak gitu. Jadi lumayan challenging sedikit kalau kita punya personal branding atau sesuatu yang berbeda dengan teman-teman yang lain kayak gitu. Otomatis kalau kita berbeda, otomatis kita nggak sama kan. Jadi kita punya nilai lebih baik lagi selangkah daripada teman-teman yang kita yang sama kayak gitu. Mungkin challenge-nya yang pertama adalah kita bakalan merasa kewalahan ya. Pasti kayak susah, capek, stres kayak gitu. Lelah itu it's okay, nggak apa-apa. Karena prinsip aku gini ya, selama aku masih muda gitu ya. Misalnya aku 22 gitu ya. Jadi aku bisa coba apapun yang aku mau ke depannya kayak gitu. Entah kayak aku harus belajar bahasa Inggris gitu ya, atau untuk les TOEFL dan segala macam ya, karena aku bakalan capein terus di usia yang 20 ini kayak gitu. Dan jadi pembeda itu asik kok kayak gitu. Gak apa-apa jadi orang yang beda daripada kita tetap terlihat sama dengan yang lain kayak gitu. Nah, tadi Abang juga sempat singgung soal personal branding dengan pekerjaan. Oke, benar. Nah, kebetulan lagi mahasiswa nih. Oke, betul. Boleh. Emang sepenting apa personal branding ketika mencari pekerjaan? Emang penting? Ngaruh atau emang dipertanyakan atau memang wajib itu harus memang ada? Oke. Jadi personal branding ini setiap orang beda-beda ya kayak gitu. Ada orang yang memang dia itu misalnya gini, orang anak IT dia tuh pasti gak punya personal branding kan? Kenapa? Karena dia diam-diam aja, ya kan? Dia udah punya skill kayak gitu. Cuma skillnya tuh tidak di show up kayak gitu. Dan kita tidak tahu dia brandingnya apa. Kayak gitu kan. Nah, beda dengan aku nih misalnya nih biologi kayak gitu. Aku udah ngeh bahwa jurusan biologi ini pada saat lulus itu susah banget dapat kerja kayak gitu. Mau nggak mau aku harus punya personal branding kan. Personal branding aku apa? Jago ngomong kan. Jago ngomong, jago buat konten, jago marketing. Nah, jadi pada saat sebelum aku apply kerjaan nih kayak gitu kan, aku dipromosikan oleh teman aku. Nah, dipromosikan teman aku untuk aku kerja di salah satu kreatif digital agency pada saat itu. Dan pada saat itu teman aku ini teman nih sama bos aku yang di tempat kerja aku sekarang. Nah, jadi tanpa panjang langsung lagi gitu kan, aku langsung interview dan juga langsung ngomongin gaji dan langsung diterima kayak gitu. Karena memang sekuat itu personal branding di teman-teman kita, di lingkungan kita kayak gitu. Kalau kita punya personal branding yang gede nih, bagus gitu ya. Jadi tanpa lulus kuliah, kita udah bisa langsung keterima kerja kayak gitu. Wah, tuh berarti teman-teman ya, satu aku tangkap tadi adalah artinya riwayat hidup kita tuh dipertanyakan dan benar. penting sekali untuk Penting sekali.
untuk kita pertahankan, dan kita harus membuat bahwa kita tuh adalah orang-orang yang baik Iya benar. gitu. Karena kalau enggak ya nggak akan diterima ya. Iya benar-benar. Berarti ngaruh dong orang yang punya gini-gini. Mungkin Mm-mm. dia karena otomatis biasa kan tempat kita memperlihatkan personal branding kita itu sosial media saat ini, Oke, ya benar-benar. kan? Berarti mereka yang enggak, misalnya mereka punya banyak pengalaman sekalipun, tapi kalau Oke. nggak di show off pun ya nggak ada guna Iya kan? sama aja kayak gitu. Karena aku punya banyak teman yang Mm-mm. dia prestasinya luar biasa, Oke. tapi dia nggak ada post sama sekali gitu di Oke, sosial media. sosial media gitu ya. Itu ngaruh berarti ya? Iya tuh ngaruh banget kayak gitu. Satu lagi fun fact ya kayak gitu. Aku pernah jumpa sama teman aku yang HR gitu ya. Dia kerja di Jakarta. Dan dia bilang gini, kalau bisa sekarang itu mahasiswa harus punya portofolio. Jadi portofolio itu tidak harus dalam bentuk PDF loh sebenarnya. Iya. Portofolio itu bisa dalam bentuk sosial media kita, Oke. kayak Instagram, Iya. kayak LinkedIn gitu ya. Iya. Jadi para HR atau HRD gitu ya. Jadi sekarang itu tidak hanya seleksi melalui CV aja. Oke, jadi para HR tuh sekarang ceknya melalui sosial media. Ini anak kalau di sosial media tuh kayak gimana? Postingnya apa-apa aja? Prestasi dia kah atau apa? Kayak gitu. Atau anak ini sering ngujarin kebencian, kayak gitu ya. Jadi kan banyak tuh sekarang anak-anak yang mahasiswa postingnya di private, Iya. kayak biar sok cool, kayak penasaran, kayak gitu. Aku mikirnya kayak untuk apa sih kayak gitu kan? Kalau punya prestasi, punya hasil desain yang bagus, let's go to show your karya gitu kan, sosial media gitu. Karena kan itu bakal dilihat oleh orang banyak kan Iya. dan bakalan direkomendasikan juga kayak gitu. Jadi penting banget di show up sosial media karya kita di sosial Iya. media. Mungkin banyak yang bilang kayak oh kamu pamer kayak gitu. Bedain ya pamer sama personal branding itu beda banget teman-teman. Bedain personal branding sama pamer Iya. gitu ya. Kalau kita pamer kan kita kayak pengen haus pujian gitu ya. Tapi kalau kita punya personal branding itu pure Iya. karena kita punya branding kan, punya sesuatu hal yang pengen kita showkan ke banyak orang kayak gitu. Tuh teman-teman buat yang introvert itu biasa kan Iya, yang iya. introvert malas ngepost, punya Instagram cuma untuk kehidupan Iya. dia sendiri aja tuh bahaya berarti ya. Iya, benar. Apalagi kalau memang kalian orang-orang yang introvert Iya. terus pengen kerja Oke, di oke. tempat yang besar, wah itu bahaya itu. Agak lumayan Harus susah sih. dipertimbangkan lagi Iya, ya. harus struggle. Harus dipertimbangkan lagi. Oke. Ada tips nggak nih buat kami terkhususnya mahasiswa untuk nge-build sebuah personal branding yang baik dan benar? Oke, tips ya. Ngomongin tips pertama untuk nge-build diri kalian punya personal branding, pertama adalah know yourself dulu. Tahu diri kalian tuh apa gitu. Siapa gitu ya. Tahu what your strength and your weakness itu apa kayak gitu. Jadi banyak sekali sekarang kita tuh mahasiswa gitu ya. Yang nggak tahu nih kekurangan kelebihan kamu apa. Itu pasti dijawab kayak nggak tahu Iya. kekurangan kelebihan. Sedangkan kalau kita mau punya personal branding yang bagus itu adalah harus tahu dulu kekurangan dan kelebihan diri kita. Oke, pertama tadi apa? Iya. Pertama kita tahu dulu diri kita, Oke. tahu kekurangan dan kelebihan diri kita. Kemudian yang ketiga adalah tahu skill kita apa. Ya, skill kita tuh apa? Kita jagonya apa? Jago desain kah? Jago video editor kah? Jago buat konten kah? Jago marketing kah? Nah, tahu dulu gitu ya. Nah, kemudian kalau kita udah tahu apa kelebihan kita dan kita punya skill, nah langsung show up your skill kayak gitu. Show-nya tuh langsung ke kita sekarang udah canggih kan, kita Iya. punya handphone, kita punya kamera gitu kan. Langsung aja tag kayak gitu. Tag buat 1 atau 2 konten. Mungkin awalnya bakalan risih gitu. Karena kayak ini apa sih suaraku kok nggak bagus ya? Iya. Pernah gak sih ngerasa ya? Pernah, sering banget. Sering kan kayak ini kok aku nggak bagus ya kayak Iya. gitu. Jadi nggak apa-apa kayak gitu. Karena itu namanya bagian dari proses kayak gitu. Banyak orang yang nggak suka sama proses yang kayak gitu. Banyak orang kayak aduh suaraku jelek nih. Jadi ya udah deh nggak usah lagi tag kayak gitu. Padahal orang nggak peduli sebenarnya kayak Iya. gitu. Orang tuh cuman pedulinya sama diri dia sendiri. Dia nggak terlalu pedulikan sama kayak omongan sama orang lain kayak gitu. Jadi kayak harus coba ambil action terus kayak gitu, out your comfort zone kayak gitu. Kemudian ingat bahwa kita tuh adalah generasi Z kan, dan kita adalah penentu digital ke Iya. depannya tuh gimana. Apalagi Aceh ya. Iya. Gitu kalau kita ngomongin Aceh dari Jawa gitu ya, kita jauh tertinggal sekali ya. Creative agency di Banda Aceh itu bisa kita hitung kalau BTW gitu ya. Jadi sedikit dibandingkan Sedikit kota-kota ya. besar yang lain kayak gitu. Gitu sih. Itu berarti SDM sedikit ya dia. Iya, SDM-nya sangat-sangat sedikit sekali kayak gitu. Atau sebenarnya banyak, tapi mereka yang dari Aceh ini lebih memilih untuk keluar mungkin. Oke, ada juga. Ada Dan juga. lebih banyak dan ada juga sih yang seperti itu kayak Lebih gitu. banyak atau lebih sedikit tuh yang kayak gitu tuh? Balance kayaknya ya. Iya, balance ya. Iya. Oke. Selain memang berpengaruh, Oke. ini
berarti kan otomatis kami dari mahasiswa kan Mm-mm. gini. Tadi abang ada juga bahas soal kita harus tahu diri kita dulu. Oke, Berarti betul artinya tuh. kita harus cari. Iya benar, cari. Berarti mereka yang merasa tidak tahu harus kemana tuh bang. Mm-mm. Nah itu apa yang harus kita katakan kepada mereka? Oke, Ini tricky sih bagian oke, ininya. oke. Jadi ini really important things ya menurut aku gitu ya. Karena gini, banyak sekarang itu mahasiswa yang mereka tuh nggak terlalu aware sama diri mereka sendiri. Ya, Gitu. Sesimpel kayak ya mereka nggak tahu mereka maunya apa. Dan mereka tuh malah mempertanyakannya itu udah mau lulus. Itu ya. banyak banget. Kayak aku nih bisanya apa ya? Kayak gitu. Aku nih kelebihannya apa ya? Kenapa nggak dipertanyakan pada saat pertama masuk kuliah? Bener ya? Bener. Kenapa nggak pertama saat kuliah ditanyain? Apa nih yang aku Hmm. mau ke depannya itu apa kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin udah telat nggak ada sih Ya, sebenarnya nggak kata ada kata terlambat, terlambat. iya kan gitu. Tapi bagian untuk mencari prosesnya itu juga butuh butuh waktu gitu ya. Butuh coba beberapa kali, butuh coba gagal beberapa kali. Kayak aku nih, aku tahu aku suka bisnis itu berapa kali kan? Ya. Ada kayak 3 kali aku coba SBMPTN ujian, baru aku bisa Ya. gagal lagi gitu ya. Coba lagi baru bisa gitu. Jadi ya proses mencari jati diri itu proses mencari kelebihan dan kekurangan itu ya harus Ya, dicoba harus gitu coba kan. terus. Nice. Cobanya apa, sukanya apa kayak gitu. Kayak sukanya dulu apa nih gitu. Kayak teman aku sukanya baca puisi kayak gitu. Oke, coba aja kayak gitu. Atau udah suka baca puisi, coba buat buku Hmm, gitu kan. Itu kan coba bagian nulis. menulis itu kan bagian dari proses mencari Ya. jati diri kan kayak gitu. Dan ini menarik sebenarnya karena aku pernah punya teman ya. Ya. Dan dia tuh lulusan dari hukum Unsia gitu. Jadi dia itu sedang mencari jati diri sekarang. Dia pada saat itu sudah diterima kerja di Jakarta dengan gaji kurang lebih 12 juta per bulan. Wow. Ya, 12 juta per bulan Di bidang? di bidang perbankan. Wow. Ya, perbankan pada saat itu. Tapi dia tidak ambil. Oke, why? Iya, iya, karena dia bilang saya ingin mencari jati diri saya. Nah, sekarang dia sedang ada di Papua sekarang. Namanya Rizky. Halo Rizky gitu ya. Jadi sekarang dia lagi di Papua dan sedang mencari jati diri dia maunya apa seperti itu. Dan dia di sana sedang mengajar anak-anak desa gitu ya untuk mencari diri dia tuh sebenarnya apa gitu sebelum dia jatuh terjun lebih dalam lagi di dunia profesional gitu. Wah, gokil Bang Rizky, semangat Bang Rizky. Wah, oke. Aduh, lupa tadi minta apa. Tadi ada soal nggak ada kata terlambat. Oke, benar. Menurut abang ada nggak sih definisi the real terlambat? Ada nggak kira-kira? Oke. Atau memang ya nggak ada yang kata terlambat, even kalian udah tua pun Iya, ya benar, ya ya benar. Sebenarnya memang benar sih gitu kan, ya nggak ada kata yang tidak terlambat ya kan, kayak gitu. Bahkan penemu KFC juga usia ya berapa kan? udah puluhan tahun Udah baru tua nemu kan, baru sebuah nulis resep kan, kayak ayam ayam gitu. gitu. Apalagi penulis Harry Potter kan, Iya berapa kali buku yang dia iya gagal tulis kayak gitu. Tergantung lagi sebenarnya ke diri kita masing-masing kayak gitu. Karena kan pernah dengar kata mindset gak sih? pernah Pernah kan? ya Mindset itu ada dua kan? ya Ada grow mindset sama fixed fix mindset. mindset. Jadi ada orang yang memang fixed mindset itu kayak ya udah deh aku kayaknya nggak ada punya bakat Ya. gitu ya. Aku nggak punya kekurangan dan kelebihan kayak gitu. Ya udah dia bakalan jadi orang fixed mindset kayak gitu. Dia nggak akan Nggak berkembang akan sampai berkembang. kapanpun kayak gitu. Dan dia tidak akan relate dengan tidak ada kata terlambat kayak gitu. Karena dia udah fixed mindset kayak gitu kan. Beda dengan orang yang growth mindset Iya, kan. Dia tuh terus bertumbuh kayak gitu. Kalau dia nggak bisa apa? Belajar kan. belajar terus. Belajar terus kayak gitu. Nah gitu. Jadi kayak ya tidak ada kata terlambat itu memang benar Ya. gitu. So buat mahasiswa semua yang mungkin masih semester awal nih Bang ya. Iya benar Jadi ada benar. baiknya kalian langsung cari terus mau kemana kalian nantinya. Iya benar. Termasuk seperti Bang Ridwan tadi, meskipun salah jurusan dia tetap mencari jati Iya diri tetap jati diri. dan ya endingnya kita tahu harus Iya, kemana tahu kemana daripada nggak gitu. tarik sama Iya sekali. benar benar benar. Itu salah banget sih. Oke. Oke, nah banyak tantangan yang harus kita lewatin Iya selama menjadi benar. itu. Iya. Eh, apa ya? Kalau di dunia personal branding, Oke. tantangan-tantangan yang akan sering terjadi selama contoh kayak abang deh, Oke. apa yang pernah abang Eh, rasakan? Pertama ya, berani untuk tidak disukai. Oke. Oke. Jadi sekarang itu kan kita anak muda ya. Anak muda itu banyak orang yang kayak apa sih dia ngomong Iya. apa kayak gitu, ya bacot lu kayak gitu. Iya. Ya kan, sering kan. Dan beberapa kali aku sering tuh dapat kata-kata yang kayak gitu, kayak so hebat lu kayak gitu kan.
padahal masih usia berapaan kayak gitu kan. Itu tantangan, kayak berani untuk tidak disukai, ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Malahan kan kalau ada yang nggak suka, prinsip aku kalau ada yang nggak suka malah aku bisa bikin dia lebih nggak suka lagi dengan apa, dengan karya yang kita buat kan, kayak gitu. Bikin diri. Iya. Jadi aku pernah gitu kan, jadi saking apa ya, aku kalau punya personal branding kita punya step ya, gitu. Kita punya lingkungan gitu. Bahkan aku jarang banget satu circle dengan jurusan aku. Kan kita punya cowok ya. Oke. Gitu. Aku jarang banget masuk ke circle tersebut kayak gitu. Karena menurut aku circle tersebut tidak cocok dengan aku kayak gitu. Yang menghambat aku susah untuk berkembang kayak gitu kan. Nah, jadi challenge untuk kita menemukan personal branding tadi itu adalah pertama berani untuk tidak disukai gitu ya. Kedua adalah berani terus untuk coba kayak gitu. Coba-coba dan berdamai dengan kegagalan. Kayak gitu ya, berdamai dengan kegagalan, karena kita kan tahu ya proses untuk dapat personal branding itu nggak mudah, itu susah kayak gitu. Kemudian salah satu adalah kolaborasi. Kolaborasi itu penting. Misalnya nih kita udah punya personal branding gitu ya, kita bisa kok kolaborasi dengan teman-teman yang punya personal branding yang sama atau berbeda kayak gitu. Nah misalnya nih aku diundang nih podcast gitu kan. Kenapa diundang ke podcast? Karena punya personal branding kan kayak gitu. Kita nggak tahu ke depannya mungkin Rida jago nge-MC, jago jadi partner dalam podcast gitu kan, nggak tahu ya ke depan itu bakalan diundang. Jadi kolaborasi itu penting juga gitu untuk dapatin yang namanya kesempatan ya untuk kita bisa dapatin personal branding kayak gitu. Karena dan beberapa challenge yang aku dapatin yang lain adalah harus bisa membagi waktu gitu kan. Jadi banyak kan orang yang oke, aku di organisasi tapi aku lulus kuliahnya telat kan kayak gitu. Saking dia punya personal branding, dia lupa akan kuliahnya, nilai kuliahnya anjlok dan dia nggak terlalu bagus di perkuliahan. Itu salahnya kayak gitu. Jadi kan mahasiswa yang punya personal branding itu adalah dia punya duanya balance, kuliah, organisasi, personal branding tetap jalan gitu. Contoh kayak Abang dia. Iya, alhamdulillah. Karena ya guys, kebetulan saya dengan Mbak Ridwan ini pernah satu organisasi ya di Whole Price. Jadi itu Whole Price salah satu organisasi di bidang lomba bisnis. Iya, benar. Dan aku juga gimana ya? Aku nggak bisa bilang ini suka sih, cuman nyaman. Iya, nyaman ya. Karena waktu itu di Whole Price juga di bagian desain. Gitu. Jadi kayak ternyata bisa masuk ya. Iya, berarti desain sama bisnis itu satu hal yang tidak bisa linear. Oke. Apa sih yang harus dihindarin? Ketika ngebangun personal branding. Oke, jadi ada beberapa hal yang harus dihindari ya dalam untuk membangun personal branding kita. Salah satunya itu adalah tidak mengada-ngada. Tidak mengada-ngada. Jadi kan banyak tuh kita lihat, oh dia personal brandingnya A nih kayak gitu. Tapi secara nggak langsung dia nggak bisa. Gitu. Itu banyak kan? Itu banyak banget tuh kayak, oh aku bisa A nih. Tapi pada saat kita uji coba, kok kamu nggak bisa ya? Kayak gitu. Nah itu paling harus dihindari gitu. Yang kedua adalah hindari yang namanya ria atau kayak sombong kan kayak gitu. Jadi kan ada nih orang yang udah punya personal branding dia sombong kayak gitu ya kan. Jadi nanti dia nggak disukai kayak gitu. Tapi kalau kita udah punya personal branding yang bagus, cobalah untuk humble kayak gitu. Karena dengan kalau kita sombong, karena banyak loh kayak gitu. Oh dia punya prestasi banyak gitu. Ditegur kayak apa sih kayak gitu kan. Nggak mau lagi berteman sama yang lain kayak gitu. Kalau kita sapa juga kayak ogah-ogahan gitu. Jadi kan orang yang punya personal branding itu adalah orang yang memang dia baik kayak gitu ya kan, baik di lingkungan sosialnya dan juga baik dalam bidang pribadi dia juga kayak gitu. Jadi itu penting banget ya gitu. Kita tidak boleh merasa melangit gitu. Sedangkan kita tinggal di bumi kan, iya kan, di tanah kan kayak gitu. Jadi itu sih yang harus dihindari. Pertama itu tadi apa tadi? Pertama singkat gak? Yang pertama tadi itu harus real. Iya, harus real ya, harus jadi diri sendiri. Kemudian jangan sombong kayak gitu. Kemudian selanjutnya itu adalah kita kalau mau jadi personal branding yang harus dihindari salah satunya itu adalah tidak terlalu banyak ngomong kayak gitu ya. Kayak kita ngomong A, B, C dan D segala macam gitu. Jadilah apa yang mau kamu jadiin kayak gitu. Misalnya aku pengen banget coba jadi konten kreator. Nah tapi tentuin dulu misinya mau kemana. Konten kreator di bagian pendidikan kah atau organisasi kah atau gimana. Jangan sampai kita udah ngomongin terkait dengan keuangan nih, misalnya nih aku keuangan, sedangkan aku nggak paham keuangan tapi bicarain keuangan kan nggak nyambung kan. Nah itu harus dihindari banget kayak gitu. Terus sih berarti bangun personal branding itu teman-teman berarti
wajar kalau misalkan kalian nggak disukai sama orang kalau misalkan kalian sombong. Iya benar. Ya, berarti meski kalau kayak Abang bilang tadi yang sebelumnya lagi berani tidak disukai. Apabila kalian tidak disukai karena kalian tidak melakukan kesalahan atau artinya kalian membangun sebuah prestasi untuk diri kalian sendiri, nggak usah takut. Iya benar. Jalan benar. terus saja. Iya, go on aja. Biar aja mereka. Iya benar gitu. benar. Terus jangan banyak ngomong. Iya. Apa istilahnya tuh? Let's talk, do more. Iya. Ya, oke. Okay. Ya, baik. Kan lama ya, Abang bilang tadi juga lama untuk membangun sebuah personal branding. Iya benar lama-lama. Cara konsisten. Oke. Kalau ngomongin konsisten ya, konsisten itu agak susah sih sebenarnya. Karena naik turun tuh. Iya benar. Kayak Itu iman. kayak naik turun kan, kayak gitu. Kadang hari ini kita rajin kayak gitu. Jadi sama nih aku juga kayak hari ini buat konten gak ya kayak gitu. Karena kan kalau full time kan kayak gitu, perginya pagi, pulangnya sore kayak gitu. Kalau lanjut malam capek banget kan kayak gitu. Jadi itu lumayan jadi PR sih sebenarnya untuk jadi konsisten personal branding kan kayak gitu. Jadi kan aku bawa personal brandingnya itu adalah aku bisa public speaking kan gitu. Jadi aku ngelatih public speaking aku tuh di usia aku 12 tahun BTW. Iya. SMP. Oke. SMP gitu. Itu SMP. Bayangin progresnya sampai sekarang ini jauh kan. Itu jauh sekali. Jauh sekali banget malahan. Jadi aku tuh konsisten kalau dulu tuh kayak ngomong pidato gitu kan. Jadi ketua OSIS kayak gitu. Jadi personal brandingnya tuh public speakingnya tuh ke bawah lebih bagus sampai sekarang kayak gitu. Jadi dia tuh by progress kayak gitu. Cuman kalau itu kan public speaking kan harus terbiasa kan kayak gitu. Semakin terbiasa semakin bisa. Tapi kalau kita ngomongin konten, kalau kita pengen jadi seseorang atau content creator, itu kan harus konsisten kan kayak gitu. Atau mau upload kapan itu harus ditentuin gitu. Jadi itu masih PR sih sebenarnya untuk aku juga. Termasuk itu aku juga karena jujur sebagai user Instagram ya kan. Dulu tuh kalau misalkan buat Instastory yang bagus-bagus gitu ya. Cuman itu makin kemari saya juga makin kerasa kayak udah kok turun kayak kok udah malas nggak kayak dulu. Kalau dulu tuh ada lihat satu hal aja tuh langsung cari tuh kata-kata apa ya yang bisa bikin story. Betul. Cuman sekarang kayak udah mulai turun kan jadi apa ya gimana nih biar kayak dulu lagi gitu. Oke, ya benar. Karena memang kayak semua orang juga semua orang juga pasti ngalamin fase kayak nge-stuck kayak gitu kan kayak gitu. Jadi kalau Peter aku pernah bilang kayak gini kan, kalau kita merasa capek ya udah capek aja kayak gitu. Karena kan ada orang udah capek semangat mau seluruh dunia bilang kita capek ya capek gitu kan, nggak bisa bilang semangat kayak gitu. Jadi sekarang kalau aku capek ya udah aku capek, aku mau tidur seharian kayak gitu. Kalau buat abang nih ada nggak cara tersendiri untuk mengembalikan semangat konsistensi? Konsistensi adalah aku tipe orang yang suka ngobrol sama orang lain, sama teman-teman gitu ya. Biasanya semangat aku bakalan nambah, power aku bakalan nambah kalau aku jumpa sama orang dan ngobrol, itu bakal naik gitu ya. Kemudian aku cara nambahnya tuh adalah minum kopi. Iya, aku pecinta matcha BTW. Matcha boy. Iya boy. Jadi tapi bohong. Aku pecinta matcha kopi. Jadi setiap ke kantor itu kalau aku nge-stuck paginya tuh aku bisa beli kopi dan aku minum di kantor dan itu udah naikin mood aku untuk bisa kerja lagi. Simple banget, sesimpel itu. Cari cara bahagia kalian masing-masing. Iya betul, cari karena inti konsistensi ya sebenarnya bagaimana cara kita bahagia dan kalau kita bahagia kan kita bisa kerjain yang lain kan. Gitu. Betul. Kalau saya es krim. Sosial media tuh banyak sekarang. Iya betul. Menurut abang, satu sosial media yang paling efektif atau dua deh, boleh deh. Di sekarang yang memang bisa kita gunakan untuk ngebangun personal branding. Sosial media untuk ngebangun personal branding gitu ya. Simpelnya itu adalah Instagram. Kenapa Instagram? Karena anak-anak muda itu paling sering di mana? Di Instagram kan. Di Instagram itu kita udah jumpa teman-teman seangkatan kita. Bahkan di Instagram itu ada konten kayak reels gitu kan, postingan dan segala macam. Itu salah satu tempat yang bagus banget sebenarnya untuk kita bisa ngepersonalin branding diri kita itu sebagai apa. Itu pertama. Channel pertama. Yang kedua itu adalah bisa tebak kan? TikTok. Itu TikTok ya. Iya. Ya, jadi TikTok itu jadi salah satu platform populer ya. Iya, sangat populer. Iya, jadi biasanya aku cari ide konten untuk kerjaan itu di kantor biasanya cari di TikTok. Gitu kan. Karena kan TikTok tuh jadi ladang konten kan untuk kita semuanya. Apalagi base video. Iya, base video kayak gitu.
Jadi dua tuh sosial media tuh cukup bagus banget impactnya kalau kita mau nge-personal brandingin diri kita melalui sosial media kayak gitu. Terus kedua hal sosial media ini memang selain bisa ngebangun personal branding, kita juga bisa belajar. Iya bisa belajar Cari kayak gitu. referensi, ya. Gitu atau apapun itu kayak beasiswa dan segala macam Oke, gitu iya, kan. betul. Alright, terakhir. Hmm. Boleh dong kasih motivasi buat kaum mahasiswa biar bisa saya fresh graduate udah ada kerjaan. Oke. Ya gimana tuh? Kasih dong Oke, jadi ini motivasi ya Iya. atau kayak semacam kayak wejangan Ya. Okay. atau advice Oke. ya untuk anak-anak mahasiswa yang sekarang itu adalah yang pertama kalian harus tahu dulu apa kelebihan kekurangan kalian. Kalian maunya apa? Iya. Itu harus tahu dulu. Kemudian cita-cita kalian itu 5 tahun ke depan itu mau apa? Karena kan kita tuh ditentukan dengan apa yang kita kerjakan pada hari ini. Gitu. 5 tahun Iya. 5 tahun ke depan itu kita ditentukan dengan apa yang kita kerjakan hari ini. Kalau kita rajin baca buku, baca novel gitu ya, rajin belajar, tingkatin skill, otomatis 5 tahun ke depan kita bakalan ningkatin terus kan skill Iya. kita kan. Iya. Kayak gitu. Jadi tahu diri kita kelebihan kekurangannya apa, cari skill kita itu apa, kembangin skill kalian bisa dapat cuan ya, dapat cuan. Kalian ikutan course kemanapun boleh gitu. Kemudian apa namanya tuh kelilingi diri kalian dengan lingkungan-lingkungan yang positif gitu ya. Karena dengan cara kalian punya lingkungan yang positif, Iya. kalian bakalan Ngaruh banget gitu ya. ngaruh banget. Karena bakalan kalian lebih berkembang Iya. lagi kayak gitu. Dan next yang keempat itu adalah kalian boleh banget untuk mulai buat konten untuk mempersonalin branding diri kalian itu apa dengan cara kalian tahu dulu ya Iya. diri kalian maunya Iya. apa kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah jangan nyerah aja sih Iya. dan don't be comparing yourself with another With people other gitu. Jadi kan kita tuh sering banget Iya, nge-comparing kan, nge-compare. ngebandingin kan kayak gitu. Jadi setiap orang itu punya progresnya beda-beda kayak Iya. gitu. Mungkin nggak sekarang kayak Iya. gitu kan. Mungkin 2 tahun lagi kayak gitu. Ibarat kata kita lulusan UIN dan kita mau dibandingin sama orang dari lulusan UI kayak gitu kan. Jadi kan lulusannya tuh beda ya, Iya. beda banget. Teman aku lulusan UI sebelum lulus emang udah langsung kerja di startup kayak gitu. Kita mau coba lamar aja masih pikir kan, Iya. kayak diseleksi lagi ini dari Diterima kampus. nggak ya nih? Iya betul. Diterima nggak ya ini ya kayak gitu. Sedangkan dia 2 hari lulus kuliah langsung diterima Iya. kayak gitu kan. Jadi kan nggak bagus ya kita Iya. kalau nge-comparing kayak gitu. Jadi kayak ya udah nanti bakalan di startup juga Iya. gitu. Tapi nggak sekarang gitu. Mungkin di kedepannya setelah kita udah punya skill gitu. Itu sih nasihatnya. Oke, so teman-teman buat yang masih mahasiswa, masih ada kesempatan. Apalagi yang masih semester awal, Iya, masih semester termasuk awal. organisasi juga bisa menjadi Iya. tempat kalian membangun personal Soal branding. iya yang bener banget, bagus. organisasi juga bisa. Ya, terus belajar harus banyak lagi. Iya, belajar banyak lagi. Bagi yang masih ngeblank, cari terus jati dirinya mau Iya, kemana. betul. Dan semangat buat kita semua. Iya benar, semangat, Oke. semangat. So, teman-teman semua, terima kasih buat yang udah nonton video ini. Terima kasih juga Bang Ridwan yang sudah Oke, berhadir thank di you juga, Setrika, Ridwan. suaraku, suara kamu, suara kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan bye-bye. Bye.